Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Dalam kesempatan ini Bapak akan menjelaskan sedikit uraian tentang bab 4, yaitu pengenalan salat sunnah. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai pengamalan sholat sunnah, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya akan bermanfaat. Berdoa. Berdoa selesai, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, selanjutnya Bapak akan sedikit membahas mengenai pengamalan sholat sunnah. Sebelum kita menjelaskan kepada sholat sunnah, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran itu apa. Ya, tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian salat sunnah munfarid, berjamaah, dan salat berjamaah dan munfarid. Itu yang akan Bapak bahas dalam kesempatan yang berbagi. Tadi sudah kita tulis, yaitu pengamalan sholat sunnah. Pengamalan sholat sunnah. Kita harus tahu dulu apa itu sunnah. Ya, sebelum kita menjelaskan kepada sholat sunnah, kita harus tahu dulu apa itu sunnah, apa itu sholat. Yang pertama, sholat dulu. Sholat itu apa? Menurut bahasa. Menurut bahasa, sholat adalah ad-du'a. Ya, doa. Ad-du'a. Ya, artinya meminta. Ya, meminta. Artinya itu ad-du'a. Jadi kalau kita ingin sesuatu, maka dengan sholatlah. Kita merupakan makhluk yang banyak kekurangan. Supaya kita diberikan kelebihan, kita harus banyak meminta kepada siapa? Pada Allah. Dengan cara apa? Sholat. Sebab as-sholat itu adalah doa menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, sholat adalah menurut istilahnya yaitu aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir wa aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitasbih. Yang artinya aja, sholat itu adalah yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi ketika sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Gimana? Takbiratul ihram itu kita mengangkat tangan. Allahu Akbar. Tangan di atas. Tangan.
Itu artinya kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita angkat tangan ketika kita mau ditembak, kita angkat tangan, kita nyerah. Berarti sholat pun itu menyerah kepada Allah, menyerahkan segala diri kita kepada Allah. Itu yang dinamakan dengan apa? Dengan sholat. Yaitu kita menyerahkan kepada Allah, mengangkat takbir. Artinya apa? Mengucapkan takbir Allahu Akbar. Apa itu kalimatnya? Itu Allah Maha Besar. Jadi kita mengesahkan Allah dengan mengucapkan Allah Akbar. Hanya Allah yang Maha Besar. Kita orang yang lemah. Itu. Makanya dimulai dengan apa? Takbiratul ihram, dan diawal dengan apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang dinamakan dengan sholat menurut istilah. Diawali dengan apa? Dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu yang dinamakan dengan apa? Sholat. Dan pengertian sholat sudah. Ya. Yang selanjutnya kita lanjut kepada sholat sunnah. Sunnah itu apa? Pengertian sunnah yaitu apabila dilaksanakan, ya, apabila dilaksanakan ya, mendapat pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak akan susah atau tidak apa-apa. Ya, ini pengertian apa? Sunnah. Jadi sholat sunnah itu sholat yang dilaksanakan dengan pertama dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian apabila dilaksanakan sunnah itu, apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dilaksanakan tidak mendapatkan dosa. Itu yang dinamakan apa? Yang dinamakan dengan sholat sunnah. Ya, baik, bisa dipahami? Itu pengertian sholat sunnah. Ini pengertian sholat sunnah itu seperti itu. Jadi walaupun kalian tidak mengerjakan tidak apa-apa. Cuman apa kendalanya? Kalian tidak mendapatkan pahala. Seperti ini ya. Orang yang jarang melaksanakan sunnah itu orang tidak punya keinginan. Kata para ulama mengatakan, orang yang tidak pernah melaksanakan sholat sunnah, dia berarti tidak punya keinginan. Makanya kalian harus melaksanakan sholat sunnah, ya, penting. Atau sholat sunnah itu untuk menambali, ya, sholat kita yang bolong-bolong. Terkadang kita ke dalam sholat fardu banyak lupanya, banyak ngelamunnya, ya. Ketika Allahu Akbar, apa yang terbayang? Bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, semuanya kebuka, ya, kelihatan. Ketika lagi sholat ingat kemana itu. Makanya ketika kalian sholat, ketika kalian melaksanakan sholat itu harus khusyuk. Nah, sebaik penggantinya karena kita tidak khusyuk, ada untuk menambahnya, yaitu dengan sholat sunnah. Itu keuntungan orang-orang yang melaksanakan sholat sunnah. Itu ya. Kemudian di dalam sholat sunnah, mau hapus ya, mau hapus dulu. Ini selanjutnya sholat sunnah, ya. Sholat sunnah, ya. Sholat sunnah itu ada 3, ya. Yang pertama ada salat sunnah, ya. Yang pertama ada sholat sunnah berjamaah
dan munfarid. Ya. Yang kedua, ada sholat sunnah berjamaah saja. Ya. Yang ketiga, ada sholat sunnah hanya munfarid saja. Ini pengertian sholat sunnah. Ada sholat sunnah berjamaah dan munfarid, ada sholat sunnah berjamaah saja, ada sholat sunnah hanya munfarid. Ya, itu yang harus kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak akan satu aja dulu ya, akan menjelaskan tentang sholat sunnah berjamaah satu persatu dulu, ya, yaitu sholat berjamaah dan munfarid. Apa saja yang termasuk sholat sunnah berjamaah dan munfarid? Banyak ya. Yang termasuk sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu yang pertama yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, itu yang pertama. Jadi sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha ini merupakan sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah. Ya, tuh. Oke, itu sholat sunnah yang dilaksanakan dengan berjamaah dan munfarid. Oh maaf, kesalahan. Yang dimaksud sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu, maaf Bapak salah, yaitu sholat duha. Sholat duha. Maaf Bapak, tadi kesalahan ya. Sedikit lupa Bapak. Jadi sholat berjamaah dan munfarid itu bisa dilaksanakan dengan sholat duha. Tapi ada satu ulama mengatakan boleh sholat ya sendiri, ada yang mengatakan begitu ya, tapi kita carinya yang suaminya saja ya. Ini sholat sunnah berjamaah dan munfarid itu sholat sunnah duha. Jadi kalian boleh melaksanakan sholat duha dan sholat berjamaah itu dengan cara sholat duha itu boleh berjamaah, boleh munfarid, boleh. Seperti kalian di mana? Di sekolah ya, kan biasanya kalau munfarid ketika melaksanakan sholat duha itu sendiri boleh dilakukan dengan berjamaah, boleh dengan munfarid. Tapi ulama mengatakan lebih afdol, lebih utama melaksanakan sholat sunnah sendiri. Tapi Bapak boleh nggak berjamaah? Boleh, diperbolehkan ya, supaya kalian mendapat apa? Kerusuhan enak ya, kalau berjamaah itu berbarengan, beda dengan munfarid ya. Tapi lebih utamanya munfarid sendiri. Itu sholat duha. Bagaimana cara pelaksanaannya? Cara sholat duha itu yang pertama niat dulu. Kalau ulama Syafi'iyah biasanya pakai usolli, atau tidak pakai juga tidak apa-apa, cukup niat silahkan, tidak masalah. Tapi lebih bagus dulu kita niat dulu supaya kita memfokuskan hati, supaya ketika kita Allahu Akbar itu, ketika kita takbir, hati kita apa? Saya berniat sholat duha, sholat sunnah duha, berdua rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, cukup segitu juga di dalam hati. Gak pakai usolli tidak apa-apa, tidak masalah. Langsung Allahu Akbar, saya berniat sholat duha 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Boleh, ada alillahi ta'ala. Kalau pakai usolli boleh, usolli sunatan duhai rakaataini mustaqbil kiblati sunatan lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala, silahkan boleh. Itu sholat duha. Kemudian bacaannya disunahkan setelah membaca Fatihah rakaat pertama, yaitu membacakan sholat ad-duha.
Gimana bacanya? Waduha wal laili idza saja dan seterusnya. Itu. Setelah beres itu, Fatihah, beres baca sholat duha, ruku, sujud, ya. Kemudian berdiri lagi, baca lagi Fatihah. Setelah baca Fatihah, langsung baca surah Al-Ikhlas. Setelah Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Setelah itu selesai. Boleh 2 rakaat, ya, sholat duha itu. Boleh 4 rakaat, silakan, ya. Tapi kalau 4 rakaat, bagusnya masna 2. Bapak gimana kalau 4? Silakan, ada yang membolehkan. Tapi lebih bagus melaksanakan sholat 2 rakaat. 2 rakaat salam, boleh silakan. Tapi Rasul mengerjakan sholat duha yaitu sebanyak 12 rakaat. Bahkan ada keutamaan pada amal. Barang siapa yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan memberikan dia dibangunkan rumah atau bangunan di surga. Itu bagi orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat. 2 rakaat bagus. Keutamaannya ada, kita akan diberikan kesehatan. Bahkan dalam diri kita itu mempunyai utang yang sangat banyak. Cara melunasi utang itu kan dalam ruas-ruas itu ada utang-utangnya. Cara melunasinya dengan sholat duha 2 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan ulama, barang siapa melaksanakan sholat duha 2 rakaat, ya, atau 4 rakaat, maka Allah akan menyelamatkan dari pagi sampai sore. Bagi orang yang melaksanakan sholat duha, makanya penting melaksanakan sholat duha itu, ya. Itu disunahkan oleh Rasul. Rasul selalu mengerjakan sholat duha, ya, setiap terbit matahari. Ketika matahari sudah di atas kepala kita, di atas seukuran tumbak, ya, seukuran jam 7, 8, 9 sudah cukup melaksanakan sholat duha. Itu diantaranya melaksanakan sholat duha, ya. Itu boleh berjamaah, boleh tidak, ya, bisa dipahami. Setelah melaksanakan sholat duha, kita berdoa, doa sholat duha. Allahumma inna duha'uka wal baha'uka wal jamalah jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma inna rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, apabila rezeki saya itu ada di mana? Di langit. Fa'anzilhu, turunkanlah ya Allah. Itu untuk permintaan rezeki, ya. Kita pengen dapat rezeki, kita minta kepada Allah dengan sholat duha. Wa ikana fil ardi, apabila rezeki saya itu di bumi, di dalam bumi, fa'akhrij, maka keluarkanlah ya Allah rezeki saya itu. Sholat doa ketika sholat duha, makanya harus hafal dan harus dibaca. Tidak hafal dibaca, ada bukunya caranya. Wa ikana mu'asiron fayasiru, apabila susah, licin rezeki saya itu, maka permudahlah ya Allah, ya. Itu. Wa in kana haraman fatahhir, dan apabila rezeki saya itu haram ya Allah, ya, fatahhirhu, maka bersihkanlah ya Allah rezeki saya itu. Itu doanya, ya. Wa in kana ba'idan faqribu, ya Allah, apabila rezeki saya itu apa? Jauh. Ada di mana? Di Afrika, di Amerika, ada di Papua contohnya, ya. Faqribu, maka dekatkanlah Allah di Garut. Nah, itu doa apa? Doa ketika melaksanakan sholat duha. Bihaqi duhaika, dengan hak Allah, dengan kebenaran apa? Sholat duha. Wa bahaika wa jamalika. Ya, dan kebagusan apa? Sholat duha. Wa quwwatika, ya. Wa jamalika, kekuatan engkau, ya. Wa qudratika, dan dengan kuasa Allah. Ini ma'ataita, ini ma'ataita, ya, dekatkanlah. Ini ma'ataita ibadika sholihin, bagi hamba-hamba yang soleh. Ini doa ketika melaksanakan sholat duha. Bisa dipahami? Sampai segitu juga udah banyak pembahasan mengenai sholat duha. Yang kedua, penjelasan yang kedua, setelah sholat duha ada sholat tahajud. Tahajud, nah, sholat tahajud yang kedua ini, ya. Sholat tahajud dilaksanakannya yaitu setelah kita
kita bangun tidur. Ini waktunya malam hari, ya. Makanya ada hadis mengatakan sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu yaitu sholat tahajud, sholat di malam hari. Itu, ya. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat fardu yaitu sholat tahajud. Maka laksanakan sholat tahajud. Bahkan Allah menurunkan rahmat bagi siapa saja yang bangun, yang ibadah melaksanakan sholat di malam hari. Jam berapa kira-kira? Yaitu sepertiga malam, seperempat malam, ya. Jam 12 ke situ, ya, malam ini. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 itu. Jam 5 udah ada subuh. Jam 4 bahkan akhir sepertiga, ya, akhir mau subuh itu dikabul doa oleh Allah, ya. Makanya laksanakan yang ini. Kalau bisa kalian bangun apa? Bangun sholat malam, jangan terlalu banyak tidur, ya. Bangun, laksanakan. Kalian lagi belajar, ingin sukses, ingin berhasil, laksanakan sholat apa? Tahajud. Biar laksanakan tahajud, menghafal, baca buku dan lain sebagainya, supaya kalian berhasil. Cita-cita tercapai dicapai oleh apa? Kita tercapai cita-cita oleh Allah, dipermudah cita-cita itu melaksanakan sholat tahajud. Berapa? Rasul biasanya melaksanakan sholat tahajud yaitu 10 rakaat tiap hari. Kalau gimana Pak tidak mampu, boleh 2 untuk pemula, ya. Kita jangan terlalu banyak lah, jangan terlalu 10. Yang penting kita itu 2, tapi apa? Tapi istiqomah. Yang paling utama itu istiqomah. Terus menerus. Ini mah sekarang melaksanakan tahajud, tahun kemudian baru laksanakan lagi, tidak. Tapi ini apa? Step by step, sedikit demi sedikit. 1-2 rakaat dulu, nanti naik dulu. Ya, yang penting kan apa? Konsisten, istiqomah dalam melaksanakan ibadah. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laksanakan sholat tahajud. Berapa? 2 rakaat cukup. Niatnya usolli sunatan tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau berjamaah imam lillahi ta'ala, sama juga doa juga. Imam lillahi, kalau jadi imam lillahi ta'ala. Kalau kita jadi apa? Jadi makmum lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi imam lillahi ta'ala. Ini yang harus kalian paham ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sholatnya usolli sunatan tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati. Kalau sendiri ada alillahi ta'ala. Saya melihat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat, patuh karena Allah Ta'ala. Setelah membaca sholat tahajud, bacaannya silakan bebas. Yang pendek silakan, yang panjang. Tapi Rasul 1-2 rakaat itu panjang-panjang, kadang-kadang 1 juz. Makanya lama, makanya Rasul sampai apa? Kakinya lebahan. Akibat apa? Lama sujudnya, lama ketika berdirinya. Beda dengan kita, ya. Itu seorang Rasul yang sudah apa? Yang sudah dijamin dimaksum dosanya oleh Allah, diampuni. Kalau kita banyak dosa, ya. Beda dengan kita banyak dosa tapi jarang melaksanakan sholat sunat tahajud. Rasul melaksanakan, kalau kita enggak, kebanyakan. Makanya laksanakanlah sholat tahajud. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, laksanakan sholat tahajud. Beres melaksanakan sholat tahajud, ada doa-doanya. Apa doa tahajud? Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, segala puji milik Allah. Anta kaulah al-qayyum, yang maha berdiri, ya. As-sama, di langit, ya. Qayyum itu, ya, yang kekal, ya, di bumi dan di langit, ya. Walakal hamdu anta malikun, kau yang merajai samawati, di langit dan di bumi, ya. Wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus, dan engkau yang maha menerangi langit dan bumi. Dan kepada wa'antal haqqu wa dukal haqqu dan sebagainya. Itu penjelasan ke apa? Doa ketika sholat tahajud. Ya, itu.
kita harus banyak berdoa. Itu ketika sholat tahajud. Nanti kalian di rumah kerjakan, tulis doa sholat duha dan tahajud. Nanti di share di kelas ya. Itu untuk doa sholat tahajud dan sholat duha. Harus hafal kalian ya. Selanjutnya untuk sholat sunnah ya. Yang ketiga ada sholat sunnah ya. Sholat sunnah tarawih dan witir. Ini sholat sunnah tarawih dan witir ya. Itu sholat sunnah tarawih dan witir. Sholat sunnah tarawih ya bisa dilaksanakan dengan apa? Dengan munfarid dan berjamaah. Nah, ini khusus di bulan Ramadan. Pelaksanaan sholat sunnah tarawih itu dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Boleh kalian melaksanakan sholat sunnah rawatib sendiri ya. Tarawih itu boleh sendiri, boleh berjamaah. Nah, silakan tergantung kalian. Mau berjamaah boleh, mau sendiri boleh, silakan tergantung kalian. Mau berjamaah silakan, mau sendiri juga boleh, silakan ya. Tergantung keinginan kalian ingin melaksanakan sholat sunnah ya. Tapi lebih bagus sholat sunnah berjamaah ya, pahalanya lebih besar kan. 27 ganjaran bagi yang berjamaah. Kalau tidak berjamaah ya, kalau sendirian ya, namun nyolangan satu pun belum tentu baca Fatihah bagus. Coba kalau berjamaah ada sedikit yang apa dibantu ya. Kalau kita salah dalam Fatihahnya, ada imam kita yang lebih bagus, kita mendapat ini sama seperti itu. Makanya bagus berjamaah. Nah, kemudian witir juga sama, boleh berjamaah. Cuman kalau sholat sunnah tarawih itu ulama berbeda pendapat dari mazhab Imam Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam Syafi'i itu biasa 23, Imam Hambali, Maliki ada yang 11 ya. Itu pun ada yang 4 rakaat langsung 2 ya, langsung 3. Ada juga yang melaksanakan sholatnya itu 2 ya sampai 5 salam, kemudian satunya witir ya. Itu terserah, silakan. Kalau kalian ininya apa madhabnya silakan ya. Mau 23, mau 11 dan lain sebagainya silakan ya. Itu. Kemudian witir itu ditutup dengan 3. Kalau Imam Syafi'i 23, tarawih 20 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat. Kalau tarawih ya witir. Kalau yang lain ada yang 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, kemudian 3 rakaat 1 salam. Tidak apa-apa, silakan, punya dalilnya masing-masing. Itu pengertian dari sholat sunnah tarawih biasa Ramadan. Kalau ini witir itu bukan hanya di sholat apa? Sholat bulan Ramadan saja, tapi di tiap bulan juga ada dilaksanakan sholat witir ya. Tiap hari juga ada, bukan hanya bulan Ramadan saja. Tiap hari. Biasanya setelah tahajud dari 10 rakaat langsung witir 3 rakaat, atau witir tahajud 2 rakaat langsung ke witir. Mau 1 silakan, boleh semampunya saja, tidak memaksakan. Mau 3 boleh, lebih bagus. Bagusnya masna 2 1 supaya kita lebih istiqomah ya. Kita pun bisa konsisten istiqomah dalam ibadah. Cukup 1 jam saja. Yang penting kita terus menerus tiap hari 1 rakaat. Itu yang dicintai oleh Allah. Daripada kita banyak langsung 11 rakaat witir, tapi ujungnya besoknya enggak setahun lagi baru, itu yang tidak ya. Itu seperti itu pelaksanaan sholat sunnah tarawih dan witir ya. Tarawih ada doanya juga nih, harus dihafalkan ya. Sholat tarawih juga ya, sholat sunnah tarawih ada doanya ya, doa sholat sunnah. Witir juga ada, subhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikat ya, dan seterusnya ya. Kalau ini ada juga doa sholat sunnah tarawih ya. Itu silakan dibaca, ada bukunya ya. Pelaksanaan sholat sunnah tarawih. Itu yang terakhir ada sholat sunnah ya. Ada sholat sunnah apa? Yaitu sholat sunnah
sudah, tarawih dan witir sudah. Yang terakhir ada pelaksanaan sholat sunnah, ya, yaitu sholat sunnah tasbih. Tasbih, ya, pelaksanaan sholat sunnah tasbih, ya, itu sholat sunnah tasbih, ya. Sholat sunnah tasbih ini pelaksanaannya biasanya antara maghrib dan isya, boleh setelah isya itu boleh, tapi biasanya dilaksanakannya setelah tasbih itu setelah maghrib, waktunya bebas, ya, tidak ditentukan, tapi biasanya antara maghrib dan isya, ya. Boleh dari itu, boleh, silakan, tidak ada anjuran harus waktunya berapa, silakan. Bacaannya usolli sunatan tasbihi rakaataini mustaqbil qiblati ada lillahi ta'ala. Ada 4 rakaat, ya, boleh dua-dua, boleh langsung 4. Itu bacaannya setelah kita membaca takbiratul ihram, langsung kita membaca doa kita, ya. Setelah itu baru kita apa? Setelah baca kita baca Fatihah. Kemudian surat baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ada yang mengatakan setelah takbir Iftitah diganti dengan apa? Dengan subhanallah selama apa? 15 kali. Setelah itu beres baca Fatihah, beres surat, baca lagi 10 kali. Berarti 25. Ketika ruku baca diganti subhanallahil azim jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sama seberapa? 10 juga. Ya, ketika ruku, ketika tidak mengangkat itu juga 10. Ya, nanti bisa dihitung setelah sebelum iftitah 15, 10 jadi 25, ruku 10 jadi 35, iftidal 10 jadi 45, sujud juga 10 jadi 55, duduk antara dua sujud yaitu berapa? 10 juga sama jadi 75, ya. 75, sujud lagi jadi 85. Pokoknya semuanya itu adalah kurang lebih 360 berapa, ya, seperti itu, ya, 300, ya. Kemudian berdiri lagi 75 tambah 75 berapa, ya, dihitung jadi 500. Pokoknya 300 membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu bacaan sholat tasbih. Ketika tahiyat pun biasa, tahiyat mubarakatuh shalawatu thayyibatu dan seterusnya. Itu seperti itu, ya, pelaksanaan sholat tasbih. Jadi diganti sujud dengan baca tasbih, iktidal dengan baca tasbih. Boleh berjamaah, boleh sendiri, tapi lebih bagus sendiri munfarid. Itulah penjelasan mengenai apa? Mengenai sholat sunnah berjamaah munfarid, ya. Bisa dipahami segini, masih banyak pembahasannya. Ini baru apa? Sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Belum sholat berjamaah saja, ya, sholat sunnah berjamaah. Belum lagi sholat ada apa pembagian sholat sunnah berjamaah ada lagi, ya. Masih banyak pembahasannya, ya. Mungkin dari Bapak sedikit dulu, ya, pembahasan tentang apa? Sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi kalian diusahakan bisa melaksanakan sholat sunnah. Untuk itu Bapak tugaskan kalian tulis doa sholat duha, sholat tahajud, sholat sunnah tarawih, doanya ditulis. Kemudian tasbih juga, ya, cukup aja 3 dulu aja, ya. Sholat sunnah duha, tahajud, sama sholat sunnah tarawih, itu saja cukup, ya, yang harus kalian hafalkan untuk di rumah. Mudah-mudahan menjadi barokah manfaat untuk kalian semua, bisa dilaksanakan, istiqomah dalam pelaksanaannya. Kalau kalian ingin sukses, coba minta kepada Allah dan Rasulullah, biar bekerja keras dengan membaca buku dan lain sebagainya supaya kalian menjadi anak yang pintar, anak yang berguna. Oke, sedikit pembahasan dari Bapak, ya. Kita lanjutkan nanti soal berjamaah dan munfarid yang dulu, ya. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya. Yang kedua sendiri, punya untuk kalian semua. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunga
bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Oke, terima kasih. Silakan kalian tugas kerjakan, jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.